Assalamualaikum, udah lama banget nih aku nggak nyapa temen-temen yang ada di YouTube. Alhamdulillah kemarin aku dan keluarga baru aja selesai melaksanakan ibadah umroh di bulan Februari. Nah, jadi hari ini aku bakal sharing nih ke teman-teman sekalian. Kemarin aku sempet share ya tentang bagaimana cara mendapatkan 100 gram pertama dari Antam. Nah, sedikit sharing aku terkait biaya umroh yang berasal dari investasi emas ya. Kita saving di emas memang. Aku sengaja nggak saving di uang karena apa? Yang pertama, saving di emas itu nilainya pasti naik ya teman-teman. Kita nggak tahu naiknya ke berapa, tapi di situ salah satu ikhtiar kita, komitmen kita untuk bisa saving dan nabung emas. Urusan bakal naik ke berapa itu kita serahkan sama Allah. Nah, yang kedua, karena saving emas ini memang salah satu investasi yang minim resiko, maka aku memilih untuk investasi emas. Yang ketiga, karena memang pasar emas di wilayahku ini cukup bagus. Ya, jadi di tahun pertama aku menikah dengan suami, jujur saat itu sebagai ibu rumah tangga yang newbie ya, aku tuh bingung ketika dikasih nafkah itu mau dimanfaatkan untuk apa. Karena aku nggak mau ketika kita punya penghasilan, ada income, tapi itu kita nggak tahu arahnya bakal kemana. Jadi di tahun pertama itu kita memang udah berniat untuk pergi umroh satu keluarga kayak gitu. Nah, akhirnya kami mendahulukan untuk mengumpulkan uang untuk umroh orang tua, tapi pada akhirnya karena satu dan lain hal, jadi uang itu kita investasiin ke emas biar nggak terpakai kayak gitu. Nah, setelah diinvestasiin ke emas, mulai membaca pasar tentang kebutuhan yang ada di sini. Ternyata emas ini salah satu yang digandrungi di Sulawesi Selatan. Namun pada umumnya saat itu banyak yang suka investasi dalam bentuk perhiasan. Akhirnya aku adakan edukasi terkait emas batangan. Setelah melakukan edukasi melalui sosial media yang ada, mulai dari update harga setiap hari, kemudian membuat video-video aplikasi prediksi harga emas, kemudian mulai belajar membaca grafik harga emas dunia dan lain sebagainya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk melakukan jual beli emas pada saat itu. Nah, dari edukasi-edukasi yang aku perkenalkan, dan alhamdulillah di sosial media aku itu cukup banyak teman-teman yang antusias, dan pada akhirnya terjadilah namanya jual beli emas. Tapi aku fokus ke jual beli emas yang secara syariah, yang mana ada emasnya, ada uangnya, dan penjual dan pembeli itu bertemu. Kayak gitu. Di sini aku tidak memperjualbelikan emas dalam kepingan yang besar-besar ya teman-teman. Batas maksimal itu cukup di 10 gram. Nah, sejak saat itu antusias pembeli cukup banyak, dan alhamdulillah dari tahun 2022-2023 itu udah lumayan banget pembelinya. Dan setiap ada dana lebih dari hasil penjualan tersebut, akhirnya aku beli emas lagi kayak gitu. Dan di situ gramasi pun bertambah. Selain dari hasil keuntungan jual beli emas, gramasi juga bisa bertambah setiap pembelian 1 gram saat itu di Galeri 24 berhadiah 0,05 gram di tanggal cantik. Dan selama 1 tahun ketika 0,05 gram itu dikalikan 12 bulan, itu hasilnya sudah lumayan banget. Dan bahkan harganya ketika naik di tahun 2024 itu sudah sangat-sangat
bisa dapat nambah 1 gram kayak gitu. Nah, setelah itu aku juga memperkenalkan berbagai merek emas seperti Galeri 24, Lotus RC, terus UBS, emas kita, dan lain sebagainya. Saat itu harga emas kita selisihnya dengan harga Antam masih di 50.000. Jadi itu sangat worth it banget waktu dibeli. Kayak gitu. Nah, lama-kelamaan banyak antusias terhadap emas, tapi saat itu yang laris itu di 0,5 dan 2 gram. Paling maksimal 3 gram kayak gitu. Untuk yang 5 gram itu mungkin 1-2 orang, dan yang 10 gram itu ada langganannya tersendiri. Nah, dari situ akhirnya kita berfokus untuk memperkenalkan si emas Antam ini. Karena apa? Yang harganya itu cukup stabil. Sebelumnya aku sudah pernah juga mulai jualan perhiasan, tapi gejolak harga perhiasan itu berbeda dengan emas batangan. Bahkan spreadnya itu bisa sampai 200-300 ribu kayak gitu. Nah, pada akhirnya tetap emas batangan ini jauh lebih stabil untuk disimpan. Nah, selain memperkenalkan emas batangan ini untuk lebih banyak disimpan sebagai investasi di daerah sini, aku juga mempermudah teman-teman di sini untuk bisa mendapatkan emas batangan dengan harga yang sama dengan butik LM. Jadi mereka nggak usah susah-susah pergi ke kota yang perjalanannya lumayan 2-3 jam. Nah, dari situ akhirnya sedikit demi sedikit terkumpul untuk bisa umroh. Bukan hanya orang tua saja, tapi juga saya dan suami. Nah, kalau dilihat dari cara kami nabung untuk bisa umroh, itu bisa diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita ikhtiar dengan cara menabung emas, dan itu disarankan secara Islam. Yang kedua, kita menabung dan bermuamalah secara tidak langsung. Kita sedang dalam proses berusaha atau ikhtiar sembari berdoa. Nah, yang ketiga, adanya konsistensi dan kolaborasi antara suami istri yang membuat itu menjadi lebih mudah. Oke, sekian dulu ya cerita aku yang nabung emas untuk umroh. Semoga bermanfaat, dan semoga teman-teman yang nonton video ini dan berniat yang sama, semoga dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, diperbanyak. Semangat!